Halo, bertemu lagi dengan saya Ferius Laia. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai pemrograman berorientasi objek. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik mengenai kelas objek dan atribut, di mana topik ini sangat berfungsi atau sangat penting untuk melanjutkan ke penerapan atau ke pembahasan dari konsep PBO di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, langsung saja kita praktekkan. Kita buat project baru terlebih dahulu dari menu file, new project, next. Nah, sesuai dengan topik kita kali ini, maka kita berikan project name-nya kelas, objek, dan atribut. Jangan lupa create main kelasnya di unchecklist atau tidak di checklist. Oke, kemudian finish. Oke, selanjutnya setelah projectnya kita buat, kita create package baru, source package klik kanan, kemudian new Java package. Untuk package name nya kita buat contoh 1 dan finish. Kemudian di package contoh 1 kita ciptakan sebuah kelas baru, yaitu klik kanan new Java class. Dalam implementasi kelas objek dan atribut kali ini kita akan mengimplementasikannya dengan data mahasiswa. Nah, dimana nanti objeknya itu adalah mahasiswa. Kemudian seorang mahasiswa itu mempunyai atribut, contohnya name, nama, jenis kelamin. Nah, atribut yang saya maksud ini kita kelompokkan yaitu dalam bentuk biodata. Oke, nah kali ini kita buat nama kelasnya karena kita akan membahas mengenai biodata mahasiswa, maka nama kelasnya adalah biodata. Oke, finish. Oke, sekarang kelas biodata sudah kita buat. Langkah kedua adalah memberikan atau meng-create apa saja atribut biodata yang akan kita buat. Nah, sebagai contoh, kita akan ambil 3 atribut dari biodata mahasiswa. Yang pertama name, yang kedua nama, dan yang ketiga adalah jenis kelamin. Nah, dimana nanti atribut yang kita maksud itu dalam pemrograman diartikan sebagai variabel. Hanya saja dalam konsep PBO itu disebut atribut. Nah, langsung saja yang pertama adalah name. Tipe datanya kita buat string. Kemudian nama sama, tipe datanya string juga. Kemudian jenis kelamin. Nah, untuk jenis kelamin nanti kita akan buat dalam inisialisasi. Contohnya kalau laki-laki itu di input angka 1, kalau perempuan di input angka 2. Berarti kita berikan tipe datanya adalah integer. Kita singkat JK, jatuh jenis kelamin. Oke.
Ini saya buat keterangannya atribut mahasiswa. Oke. Nah, sampai di sini kita sudah selesai di kelas biodata. Nah, sekarang kita akan membuat program utama, karena kalau ini kita jalankan tidak bisa karena belum mempunyai program utama atau main class. Maka kita terlebih dahulu harus menciptakan atau meng-create yang namanya main classnya dengan cara public static void main string. Oke. Ini adalah kelasnya, saya buat keterangan kelas. Oke, sekarang kita akan buat yang namanya objek. Sebelumnya tadi saya sudah beritahu bahwa nama objeknya adalah mahasiswa, dimana objek mahasiswa yang akan kita create atributnya adalah biodata. Maka untuk membuat objek itu harus berhubungan dengan kelas. Nah, kegunaannya adalah kita nantinya akan mengirim dan mengambil nilai dari setiap atribut di dalam kelas biodata dengan melalui objek. Maka supaya si objek bisa mengakses atribut yang ada di dalam kelas biodata nanti, maka kita harus create objek mahasiswa dengan kelas biodata. Jadi dengan kata lain, dihubungkan atau dilingkan antara kelas dengan objek. Nah, cara membuatnya adalah kita awali dengan kelas yang akan dibuat objeknya, yaitu kelas biodata. Nah, nama objeknya adalah mahasiswa, sama dengan, nah, kita create new biodata, kelas biodata maksudnya, kemudian buka kurung, tutup kurung, titik koma. Ini saya berikan keterangannya objek dari kelas, objek dari kelas biodata. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah tinggal mengirim dan mengambil nilai ke atribut biodata. Nah, kali ini kita buat inputannya manual, tidak menggunakan scanner. Nah, contohnya kita mau mengirim nilai atau memberikan nilai ke atribut name, nama, dan JK. Ini saya buat keterangannya pengiriman strip pemberian nilai atribut. Nah, kita mengirim atau memberikan nilai ke atribut melalui objek, maka kita panggil objeknya mahasiswa, kemudian titik. Nah, di sini muncul atribut-atribut yang sudah ada di kelas biodata yang bisa dikirim atau diambil nilainya oleh objek mahasiswa. Kenapa bisa seperti itu? Karena tadi sudah kita create objek mahasiswa dengan kelas biodata. Jika seandainya ini tidak ada, atau ini adalah kelas yang lain bukan kelas biodata,
maka atributnya di sini tidak akan muncul. Nah, kita akan contohkan kasus lain nantinya supaya lebih paham. Nah, kita lanjutkan. Yang pertama tadi kita akan kirim nilai ke atribut NIM. Maka mahasiswa.NIM sama dengan nilai yang diberikan. Contohnya NIM-nya adalah 2125149 di koma. Kemudian untuk nama mahasiswa dot nama sama dengan saya buat nama saya. Oke. Selanjutnya untuk jenis kelamin mahasiswa dot JK, saya buat nilainya 1. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang yang kedua adalah mengambil strip mengakses nilai atribut. Oke, contohnya adalah kita akan menampilkan nilai-nilai atribut yang telah dikirimkan ke atribut biodata ini. Nah, sama seperti dengan cara melakukan pengiriman nilai. Sebenarnya kita akan menampilkan nilai dari atribut NIM. Maka system.out.println NIM plus mahasiswa, tetap menggunakan objek .NIM. Nah, kemudian system.out.println nama mahasiswa nama. Nah, selanjutnya untuk jenis kelamin. Jadi karena tadi jenis kelaminnya kita buat dengan angka inisialisasi, maka kita harus buat dulu kondisinya untuk bisa menampilkan kalau yang diinput itu angka 1, maka yang dicetak adalah laki-laki, dan kalau angka 2 maka yang dicetak adalah perempuan. If mahasiswa dot JK sama dengan 1, system.out.println jenis kelamin sama dengan laki-laki. Oke. Else if mahasiswa dot JK sama dengan 2, maka system.out.println jenis kelamin (2) perempuan. Jika seandainya yang diinput bukan angka 1 dan 2, maka kita buat keterangannya system.out.println kode jenis kelamin salah. Oke. Sekarang coba kita runkan bagaimana output programnya. Klik kanan, run file. Oke. Ini outputnya sudah berhasil. Nah, sekarang coba kita tes untuk jenis kelaminnya angka 3. Kita runkan kembali. Oke, kode jenis kelamin salah. Nah, untuk materi kali ini
mengenai kelas objek dan atribut sudah kita kerjakan. Semoga dapat diimplementasikan, dapat dimengerti dalam mata kuliah atau dalam pembelajaran yang berhubungan dengan pemrograman berorientasi objek menggunakan Java. Oke, kodenya ini. Baik, sekian untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya kita akan lanjut nanti ke sesi berikutnya dengan materi kelas objek, atribut, plus metode dan parameter. Jadi nanti di pembahasan selanjutnya ada dua yang bertambah, yaitu mengenai metode dan parameter. Oke, sekian. Semoga materi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Salam.